Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Selebes people, pemerintah Kota Makassar memiliki PR panjang untuk pengentasan anak tidak sekolah. Data 14.000 anak terkuak dalam kegiatan lokakarya yang dilaksanakan oleh Bapeda yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, kemudian data ini diambil dan berbeda dengan data yang kemudian disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar yang mengatakan bahwa justru anak tidak sekolah di Kota Makassar hanya sekitar 1000-an anak. Seperti apa kemudian menyikapi persoalan ini dan apa dampak sosialnya? Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saya mengundang Bapak Abdul Wahab Tahir selaku legislator DPR di Makassar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya juga ingin menyapa dari sosiolog ada Dr. Muhammad Ramli AT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terkait dengan anak tidak sekolah meningkat di Kota Makassar yang menjadi inti dari tema kita pada malam hari ini. Bagaimana kemudian pandangan umum dari Pak Wahab mengenai tema kita? Ya kalau ditanya pandangan saya, pasti saya anggap itu sebuah ironi ya. Kota Makassar yang metropolitan, Makassar akan menuju kota dunia, kemudian ada orang yang tidak menikmati pendidikan kan. Dengan berbagai macam alasan, saya anggap itu sebuah ironi gitu. Seharusnya pemerintah kita semua harus konsentrasi terhadap hal itu. Tidak bisa dianggap main-main gitu. Bukan persoalan jumlah data yang berbeda. Saya tidak lihat itu. Saya lihat substansinya ada orang yang tidak menikmati kemerdekaan ini dengan tidak mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan yang layak. Oleh karena itu menurut saya ini akan menjadi sebuah keprihatinan yang sangat mendalam. Kebetulan saya mantan ketua komisi D. 2,5 tahun saya jadi ketua komisi D. Hal yang pertama saya fokus itu pada saat saya menjabat sebagai ketua komisi D dan pendidikan. Kami sangat bereaksi sangat cepat sekali, tanggap sekali kalau soal menyangkut hal-hal soal pendidikan itu tadi. Saya juga kaget juga kalau kemudian hari ini ada penyampaian dari hasil diskusi atau wawancara atau bulan 10 yang dilakukan oleh Bapeda dengan beberapa komponen pendidikan bahwa jumlah anak yang tidak sekolah di Makassar itu cukup tinggi. Karena kalau kita hitung rasionya dengan jumlah sekolah yang ada SD SMP dengan jumlah 1000 lebih, hampir satu sekolah itu berbanding 5, kurang lebih 5 orang. Jadi sehingga menurut saya ini adalah sebuah ironi karena perintah undang-undang jelas sekali soal pendidikan. Bahwa kewajiban negara menyiapkan pendidikan itu karena bagian dari kemerdekaan ini adalah memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita. Kan lucu sekali kalau kemudian hari ini ada orang yang tidak sekolah kan, tidak meraih pendidikan, tidak bisa meraih cita-citanya, kemudian hanya karena persoalan berbagai macam benturan kultur. Ya peran kita semua harus masuk, pemerintah masuklah, DPR harus masuk. Saya juga akan, karena ini tidak lama lagi kita akan minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan APBD pokok 2023, saya akan suarakan secara lantang kenapa sampai terjadi anak tidak sekolah di Kota Makassar ini jumlahnya hampir kurang lebih 2000. Saya itu sangat prihatin sekali. Baik, saya ke Dr. Ramli terkait dengan adanya data sekitar 14.000 anak yang justru berbeda dengan data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar yang hanya 1000-an anak. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai anak tidak sekolah di Kota Makassar, Pak? Ya, tentang data itu dulu ya. Nah, lagi-lagi itu sebenarnya menunjukkan betapa kita masih kacau balau dalam urusan data ya. Ya, apalagi angkanya sangat berbeda ya. 14.000 dengan 1000-an itu kan sangat jauh ya. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan pendidikan yang baik ya. Kalau misalnya data terkait dengan itu agak sulit dipercaya gitu ya. Apalagi karena ini perbedaannya sangat besar gitu. Nah, itu sebenarnya mengindikasikan data-data itu kurang valid ya. Itu pertama terkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah selain data berbeda adalah ini juga mengindikasikan bahwa kita tidak runtut di dalam mengikuti perkembangan persoalan-persoalan di dunia pendidikan kita
Karena data itu kan muncul ketika dalam proses pendidikan kita mestinya ya. Jadi data itu muncul ketika kita mengalami, kita melihat ada anak tidak sekolah, maka itu kita data itu. Tapi kalau misalnya datanya itu semrawut, artinya kita tidak ada proses yang tidak berlangsung dengan bagus ya di dalam ini, di dalam terutama sekali melacak anak-anak yang sementara putus sekolah itu. Bayangkan kalau besok kita pertemuan, jangan-jangan berbeda lagi datanya. Terus berapa misalnya anggaran, bagaimana kita menyiapkan suatu program, kalau misalnya datanya saja itu agak sulit kita percaya begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan data. Nah, kalau kita bicara tentang masalah angkanya sendiri, ya saya sependapat dengan Pak Wahab, ini memang ironi besar ya. Karena ini kan sebenarnya adalah angka tidak sekolah pada anak ya. Iya. Nah, kalau angka tidak sekolah pada anak itu artinya adalah angka tidak sekolah pada tingkat pendidikan dasar gitu ya. Bukan mahasiswa ini, bukan orang dewasa yang tidak bisa lanjut pendidikan, tetapi ini adalah anak, artinya mereka berada pada usia pendidikan dasar gitu. Nah, kalau padahal seperti tadi dikemukakan, ini perintah undang-undangnya jelas kalau pendidikan dasar itu wajib untuk mereka kita sediakan buat mereka kesempatan untuk masuk ke jenjang itu. Nah, prihatinnya itu adalah kalau pada jenjang pendidikan dasar saja kita mengalami masalah yang demikian ironis begini, bagaimana kita berpikir tentang jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, saya kira itu dulu catatan awalnya ya. Terkait dengan ini. Kira-kira apa penyebab anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar biasanya? Tentu saja kita harus lihat dulu ya, kita butuh meneliti lebih jauh, tetapi kan banyak informasi yang kita bisa tahu terkait dengan masalah kenapa biasanya anak-anak itu tidak sekolah. Terutama sekali biasanya alasan ekonomi ya, alasan ekonomi. Tapi kan saya kira pemerintah selama ini juga kan sudah memiliki sejumlah program terkait dengan bagaimana menyekolahkan anak-anak dengan kondisi ekonomi terbatas, ya kan? Itulah kenapa misalnya ada program-program tentang pendidikan yang gratis dan sebagainya ya, penyediaan fasilitas pendidikan dasar yang sudah sangat memadai. Nah, itu saya kira jadi masalah yang berkait dengan masalah ekonomi. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwa masalah ekonomi itu bukan hanya terkait dengan apakah mereka sudah bisa masuk ya ke jenjang pendidikan atau tidak, tapi berkait dengan masalah lain. Misalnya saya begini, anak-anak kadang-kadang diperhadapkan pada pilihan apakah mereka harus sekolah atau bekerja. Itu juga persoalan. Itu alasan ekonomi juga. Nah, kita melihat di Makassar ini seringkali dengan kasat mata kita melihat masih sering kita temukan ya anak-anak yang dipekerjakan. Nah, itu problem sendiri karena pasti kalau mereka bekerja itu akan berbenturan waktu dengan waktu pendidikannya. Nah, itu juga persoalan sendiri anak-anak yang berkait dengan anak bekerja. Jadi intinya adalah kemungkinan anak itu banyak putus sekolah atau tidak sekolah bukan hanya berkaitan dengan apakah anak itu disediakan fasilitas pendidikan atau tidak, tetapi apakah juga keluarganya itu bisa hidup dengan memadai, dengan kondisi ekonomi memadai untuk hidup layak gitu ya. Karena anak-anak bekerja itu seringkali berkaitan dengan latar belakang ekonomi keluarganya juga gitu ya. Seperti itu. Saya ke Pak Wahab, yang disampaikan Dr. Ramli tadi bahwa biasanya yang menjadi alasan anak-anak tidak sekolah adalah faktor ekonomi. Apakah memang ada regulasi yang kemudian di Kota Makassar anak-anak yang kurang mampu ini bisa sekolah dengan layak atau seperti apa, Pak Wahab? Jadi saya mengamini statement dari Pak Dokter tadi bahwa memang ada kendala struktural dan benturan kultural dan struktural. Kalau kita bicara soal kemiskinan kan memang secara struktural itu mereka miskin karena dia lahir, karena dia hanya kan problematiknya itu adalah orang tua, peran orang tua kan selalu kita saya ingat benar dulu waktu Pak Dokter, waktu saya 2 tahun setengah jadi ketua komisi, saya selalu sampaikan kepada para orang tua, jangan kau wariskan kemiskinan kepada anak-anakmu, sekolahkan anak-anakmu. Oleh karena itu reaksi yang paling cepat kami lakukan adalah turun ke lapangan. Jadi dulu tidak jarang kami harus turun ke lapangan kondisi itu. Lantas ada benturan struktural. Apa benturan? Kadang juga orang tua mau sekali anaknya sekolah di negeri. Padahal kan bukan jaminan bahwa sekolah di negeri itu jauh lebih baik daripada yang tidak sekolah negeri. Kami juga turun kemudian melakukan
pendekatan, kemudian mereka. Jadi saya sebenarnya terkaget-kaget saja didengar kok ada data, walaupun data itu tingkat validasinya dalam pemahaman saya perdebatan karena dengan dua data statistik yang berbeda, tetapi saya anggap bahwa ada anak yang tidak sekolah. Ya, kalau ada anak tidak sekolah berarti ironis sekali. Kalau dia faktor kemiskinan, kan ada peran pemerintah, ada kewajiban negara yang kemudian memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak usia dasar tadi, pendidikan dasar tadi, 9 tahun misalkan, 12 tahun misalkan. Walaupun secara struktural kewajiban itu 3 tahun di take over oleh pemerintah provinsi, tapi 9 tahun itu dikendalikan oleh pemerintah kabupaten kota. Dan di zaman saya jadi ketua komisi D, itulah pagu anggaran terbesar yang kita berikan kepada dinas pendidikan, 1,63 triliun. Jadi kalau masih ada orang yang tidak sekolah, Pak Dokter, menurut saya itu akal sehat saya tidak bisa menerima, kecuali itu tadi bahwa ada faktor lain, diantaranya itu tadi faktor kemiskinan, karena angka jam belajar anak-anak itu terganggu karena tuntutan kebutuhan hidup. Itu memang diskusinya agak berat, tetapi kalau peran pemerintah masuk, saya yakin lah ini soal meyakinkan orang, kan mengedukasi orang. Ini tidak mudah lah, jadi mengurus negara ini tidak mudah, tetapi sekali lagi kita tidak, hal yang saya tidak mau mengatakan kalimat memalukan, saya hanya katakan ironi dalam sebuah kota metropolitan seperti ini dengan fasilitas sekolah, dengan jumlah uang anggaran yang cukup besar, tiba-tiba ada ribuan anak-anak yang tidak sekolah. Saya akan lakukan pernyataan khusus dalam pembahasan APBD pokok 2023 nanti. Baik. Bahwa ini harus diwanti-wanti, tidak boleh ada kejadian seperti ini. Baik. Kalau jumlah sekolah di Makassar kurang lebih 300 yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kemudian ada kurang lebih 2.000, wah luar biasa itu. Berarti ada hampir 2.000 anak-anak kehilangan masa depan. Ada anak-anak 2.000 lebih anak-anak yang tidak mampu menata masa depannya lebih jauh karena benturan itu tadi, karena ada syarat formal, Pak Dokter, dalam undang-undang kita yang mengatakan bahwa minimal anak-anak itu tamat SMA. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat formalistik saja, bagaimana dia bisa menggapai cita-citanya lebih jauh? Oke. Oleh karena itu menurut saya prihatin sekali, ironi lah. Siap. Pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.